Ini udah tak bocorin kepada seluruh customer yang datang ke Krishna. Yang paling best seller itu yang pertama udah kayak susu, yang kedua beli banana, yang ketiga kacang, yang keempat ya kukus, yang kelima bakpia. Halo, selamat siang Sobat Haji, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Odi Krisna Buana di channel Krisna Oleh-oleh Bali. Dan sekarang kita kedatangan salah satu TV nasional, ya, yaitu TVRI Bali. Nah, bersama dengan seluruh tim yang ada di sini, TVRI Bali sudah siap untuk recording bagaimana kegiatan keseharian Haji dan juga bagaimana usaha beliau dirintis sampai dengan segini besarnya. Hanya di channel Krisna Oleh-oleh Bali kita lihat behind the scene-nya, ya. Nah, Sobat Haji, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu bapak dari TVRI. Bapak, mohon izin, boleh kenalan dulu? Halo. Dengan nama siapa, Pak? Saya dengan Adri. Pak Adri. Betul. Ya, Pak Adri selaku penanggung jawab atau apa nih? Produser, kebetulan produser di program ini. Ya. Nah, nama programnya apa, Pak Adri? Sudut Kota, jadi program Sudut Kota. Program Sudut Kota. Betul. Nah, kenapa nama program Sudut Kota, Pak? Jadi gini, sebenarnya kan kenapa kita memberi nama Sudut Kota? Karena kan kebetulan kalau kita lihat secara harfiah, secara umumnya, kalau kita kan melihat sesuatu hal itu kan dari sentralnya dulu. Betul. Lihat kota itu kan. Yap. Terkadang kita nggak melihat dari sisi sudut-sudutnya itu, cornernya. Oke, yang mana? pinggirnya ya? Pinggir-pinggirnya itu. Nah, sama halnya ketika sama dengan programnya ini kan konsepnya kita mengangkat orang-orang yang menginspirasi, memberikan inspirasi, yang sukses. Oke. Dan memberikan inspirasi, memberikan motivasi untuk banyak orang. Yang sukses itu kan relatif ya, sukses itu bisa banyak hal dan terutama dalam hal ini ada yang bidangnya usaha, betul, ada yang bidangnya dalam kehidupan, latar belakang kehidupan lain-lain sebagainya. Nah, terkadang yang kita lihat ini masyarakat pada umumnya kan yang suksesnya itu di luar saja. Ya. Ketika mereka sudah berhasil, sudah di topnya. Nah, dalam program ini kita mengulas bagaimana sih dia merintis dari awalnya prosesnya. Jadi itu kan juga bisa memotivasi banyak orang. Sobat Haji, kalau kalian pengen nonton, saksikan di TVRI pada pukul 6 sore di hari Sabtu, ya. Kelebihannya di Krishna itu semua kontrolnya dari Jik sama istri. Ah, sama ibu ya? Ya, tiap hari. Tiap hari? Ya, makanya orang ngelihat kenapa Krishna itu rame. Ya karena kita kontrolnya full tiap hari. Istri sama anak di fashionnya, di barang semua, kebersihan atau apa. Terus kalau Ji secara menyeluruh, tapi lebih banyak di produk kue. Kue? Ya, karena kue itu harus kontrol setiap hari, terus review seminggu sekali kita review lagi. Meskipun ini udah laku kan, meskipun kita udah best seller kayak pay susu ini ya. Pay susu ini olahan kita baru mampu produksi satu hari itu 5.000. Nah, tetapi sekarang lagi bangun pabrik. Nah, untuk biar bisa di Februari bisa produksi 15.000 per hari. Nah, sekarang dicoba dulu kalau semua dari TVRI Bali makannya barengan, baru kita tanya. Review. Tadi udah review. Udah semuanya tapi semuanya. harus barengan. Mbak Nana kan belum, Mbak Pia juga belum, kemarin baru pai susu aja. Bagaimana? Itu apa, Pak? Lagi merangkai kata ya, panjang ya. Lagi nyangkut? Masih nyangkut. Benar. Nah. Tapi Aji kalau misalnya dipanggil Crazy Rich Bali gimana rasanya sih? Apa ya? Karena Ji kan di hari awal tuh nggak tahu apa Crazy Rich Bali itu nggak tahu. Nah, setelah lama-lama teman-teman sering nyebut, wah kalau ke Bali itu cari itu Haji Krishna Crazy Rich Bali. Gitu. Nah, setelah itu dengar lagi ada Saroni, ada Gilang itu dibilang Crazy Rich Bali. Oh, ternyata itu dibilang pengusaha bosnya Bali. Sultannya Bali. Sultannya gitu ya, Bali. Ji, ya. Nah, secara pribadi sih Ji tetap bekerja di Krishna, nggak pernah
memaksakan diri, Ji selalu bilang saya pengusaha Bali, saya bos Bali. Enggak banget deh, bukan Ji banget deh itu. Kenapa sih Ji? Padahal kan kalau anak-anak sekarang tuh siap bos, seneng gitu dipanggil bos. Aji kenapa nggak suka dipanggil bos? Saya nggak butuh itu. Yang saya butuhkan adalah cintailah perusahaan. Cintailah. Kita harus cinta tanah air dan nggak boleh mengaku-ngaku kita bos. Kalau kita dianggap bos kalau memang betul-betul kita udah pensiun, kita udah punya tabungan banyak, udah nggak kerja lagi baru kita mau dipanggil bos. Kalau sementara masih kerja di Krishna nggak ah. Pandemi itu menurut Ji sekarang itu adalah saya baru berani bilang sekarang pandemi itu membawa berkah buat Ji. Pandemi membawa berkah. Karena di masa pandemi kita banyak membuat produk-produk baru. Kurang lebih ada 10 varian produk. Nah, ternyata di masa pandemi dan sekarang COVID-nya udah berkurang. Benar. Begitu orang ke Bali, orang pasti akan nyerbu produknya Ji semua. Sekarang itu di 2022 ini kita akan membuat produk namanya serba ajik. Makanya ini ajik semua. Ini udah tak bocorin kepada seluruh customer yang datang ke Krishna. Yang paling best seller itu yang pertama udah es susu, yang kedua beli banana, yang ketiga kacang, yang keempat ya kukus, yang kelima bakpia. Secara ini sih semua enak, tetapi kan orang ke Bali itu kalau belum beli pai susu kalau belum ke Bali. Benar. Itu sih. Bahkan sampai ada ujaran kayak gini Ji, belum ke Bali kalau belum ke Krishna oleh-oleh Bali. Iya. Itu benar Ji ya? Belum ke Krishna kalau belum beli minyak ajik. Kalau buat anak-anak milenial kalau mau sukses kurangi berteori, lebih baik praktek. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting Ji. Iya. Harus mau berproses juga Ji. Iya, karena tidak ada rezeki itu instan, tidak ada bisnis instan, semua itu butuh proses. Nah, masalah waktu aja, mau setahun suksesnya apa 5 tahun lagi kan? Kalau saya yakin di zaman sekarang itu apalagi di zaman teknologi yang semakin canggih, zaman digital, banyak orang-orang yang tidak sekolah bisa menghasilkan. Banyak anak SD, anak baru umur berapa juga udah menghasilkan uang miliaran rupiah. Makanya jangan sampai dikalahkan sama anak-anak yang belum sekolah gitu. Sekarang harus ini, kreatif dan inovasi. Harapan Aji Ji ke depannya untuk usahanya Aji apa sih Ji? Harapan Ji ke depannya ya, sekarang kan kalau Ji lihat umur udah 50 mau 51 ya. Ada saatnya Ji untuk istirahat gitu. Tetapi sepanjang masih sehat, saya akan berusaha ekspansi setiap tahun untuk membuka lapangan pekerjaan dan menambah daya tarik orang ke Bali itu untuk datang ke tempat-tempatnya Ji. Tentunya oleh-oleh yang kita akan bangun konsepnya akan kita beda-beda. Tetapi kita akan lebih fokus ke produk kue. Kita akan membuka, mudah-mudahan di akhir tahun 2022 kita bisa membuka pusat camilan terbesar terlengkap di Bali. Nah, Sobat Aji, kita udah melihat bagaimana keseruan dari TVRI Bali bersama dengan Aji Krishna keliling-keliling dari tadi siang sampai sekarang sore sudah menunjukkan waktu sekitar pukul 5 sore ya. Ini merupakan perjalanan panjang juga karena apa? Cerita dari Aji kalau memang mau diceritakan dari awal banget itu panjang banget. This is a long story ya, karena ini merupakan memang cikal bakal bagaimana Krishna itu bisa terwujud. Nah, kalau kalian penasaran seperti apa, ingat tonton Sudut Kota di TVRI Bali. Saya Udi Krishna Buana dan Manendra, izin pamit undur diri. Tetap like, comment, dan subscribe channel Krishna oleh Bali. Ciao, ciao.